Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para dosen penguji di LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 6, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan NIM 2510 4182 834. Pada hari ini, Sabtu tanggal 11 Oktober 2025, saya akan membuat video pembelajaran di kelas 8 pada materi meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamil lisani yafqahu. Anggun, Bella, Desti, Dina. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap negara ini. Silahkan semuanya berdiri. Tidak akan hilang. Silakan duduk kembali. Saya akan cek dulu kesemangatan kalian, ya. Tepuk semangat. Sebelum pembelajaran di bab ini kita mulai, saya akan tanya dulu nih ke kalian. Materi pembelajaran kita pada bab sebelumnya tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, melestarikan alam, menjaga kehidupan. Jadi, melestarikan alam, menjaga alam itu termasuk bentuk ibadah. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan makna iman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalian dapat membedakan antara kitab dan suhuf. Saya akan berikan pertanyaan pemantik untuk kalian. Misalnya, kalian ini ada di tengah hutan, ya, tengah hutan yang identik dengan pepohonan yang tinggi, kemudian untuk menemukan jalan menuju desa ataupun jalan menuju kota itu sangat sulit sekali. Jadi bagaimana yang akan kalian lakukan, apa yang harus kalian bawa ketika kalian berada di hutan? Apa? Oke, bagus, yoga, kompas, betul. Ada lagi yang lain? Peta, ya. Jadi ketika tersesat di hutan harus membawa peta dan kompas. Nah, begitu juga dengan kita sebagai manusia, ya, hidup di dunia ini, kita punya tujuan akhir, ya. Kita kan manusia diciptakan oleh Allah itu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita punya tujuan hidup, punya pedoman agar hidup kita tidak tersesat. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, jadi kitab yang kita jadikan pedoman dan petunjuk itu adalah kitab Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam telah mendekati tahun, beliau lebih senang mengasingkan diri. Itu beliau lakukan karena sudah kita lihat bersama sejarah singkat diturunkannya Al-Quran. Ada yang ingin mengulas sedikit dari yang sudah disampaikan dari video? Oh ya, silakan Bella, dibacakan. Rasulullah menerima wahyu pertama dari Allah melalui perantara malaikat Jibril di
Bahira. Pada saat itu, beliau berusia 40 tahun. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq, surat 1 sampai 5. Ya, ayat 1. Ayat 1 sampai 5. Oke, ayat 1 sampai 5. Makna iman itu artinya kita harus yakin dan percaya bahwa 4 kitab ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasul pilihannya. Jadi kitab Taurat ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk membimbing umatnya, yaitu bangsa Bani Israel. Kemudian yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Pelajari keempat kitab tadi, kita akan belajar mengenai suhu. Silahkan Melani dibacakan materinya. Suhu adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi sebelum Al-Quran. Kata suhu berasal dari bahasa Arab yang berarti lembaran atau guluan. Suhu ini berfungsi sebagai panduan bagi umat pada masa itu, namun tidak dihimpun menjadi kitab yang lengkap seperti Al-Quran. Beberapa nabi yang diketahui menerima suhu antara lain Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Suhu ini mengandung ajaran-ajaran ketuhanan, moral dan hukum yang relevan dengan zaman dan masyarakat tempat nabi tersebut diutus. Sebagian besar suhu ini tidak bertahan hingga sekarang, tetapi kehadirannya diakui dan dihormati dalam tradisi Islam. Oke, jadi perbedaannya antara kitab dan suhuf itu terletak di apanya? Bentuknya ya. Kalau suhuf berupa lembaran, dia tidak dibukukan, sedangkan Al-Quran itu dibukukan ya, dicetak. Nah, akan tetapi keduanya ini memiliki tujuan yang sama ya. Isinya mengandung ajaran ketuhanan, moral, dan hukum. Meskipun saat ini kita memang tidak menggunakan suhuf, kita hanya menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kemarin sudah saya bagi menjadi 4 kelompok. Jadi keempat kelompok ini kalian nanti akan menuliskan informasi-informasi dari keempat kitab per kitabnya masing-masing. Jadi nanti kamu tuliskan informasi apa yang belum kalian ketahui dari materi ini tadi, ya. Isi pokok ajarannya, kan tadi belum lengkap ya. Kemudian diturunkan di mana, dan tahunnya juga ya. Jadi nanti sistem presentasinya adalah galeri walk. Jadi ketika kamu sudah menuliskan semua materinya, nanti kalian tempel di dinding. Kemudian untuk setiap kelompok nanti akan ada yang menjaga setiap galerinya 1 orang. Jadi ketika kelompok Taurat ini akan presentasi, jadi kelompok Zabur, kelompok Injil, dan kelompok Al-Quran ini 1 orang menjaga galerinya dan orang yang lainnya akan mengunjungi di kelompok Taurat ya, yaitu kelompok 1. Kemudian kalau kelompok Taurat selesai, kemudian lanjut ke kelompok Zabur. Nah, di kelompok Zabur juga begitu, kelompok yang lainnya mengunjungi galerinya kelompok Zabur. Nanti kalian menjelaskan, kalau ada yang bertanya ya silakan dijawab sesuai dengan materi kalian masing-masing. Galeri. Nanti siapa yang mau menunggu galerinya? Bella, oke. Jadi nanti yang lain berkunjung dulu ke kelompok-kelompok yang dikunjungi. Udah selesai ya? Kelompok 3, oke, silahkan ditempel di galerinya di sebelah. Sudah?
Oke, silakan bisa ditempel di sebelah situ kelompok Al-Quran. Sudah selesai kelompok Taurat? Belum, oke. Ya, silakan diselesaikan. Ini lakbannya, silakan. Untuk yang lainnya silahkan ke galeri kalian masing-masing semuanya. Silahkan menunggu di stand galerinya masing-masing. Semuanya. Semuanya dulu, oke. Sambil menunggu kelompok Kitab Zabur. Menggunakan dalam teks-teks agama yang mendidik dan Kristen, termasuk bahasa Ibrani, Alkitabah. Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, karena tidak ada yang bertanya, silakan lanjut. Kitab Zabur diturunkan abad ke-10 sebelum Masehi. Menyempurnakan kitab Taurat, berisi petunjuk dan pengajaran baru. Oke, lanjut di galeri terakhir. Silahkan dibaca-baca. Al-Quran diturunkan di Makkah dan Madinah menggunakan bahasa Arab, petunjuk dan pedoman untuk umat Islam dan merupakan pelengkap serta penyempurna ketiga kitab sebelumnya. Diturunkan pada abad ke-7 sebelum Masehi dalam kurun waktu 611 sampai 632 Masehi. Kurang lebih 23 tahun. Isi yang terkandung akidah, akhlak, muamalah, tarikh atau sejarah berlaku hingga hari kiamat atau tidak. Tidak. Silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, di sini saya ada kuis ya. Jadi silahkan, ini baru saya bagi linknya di grup kelas. Oke, sudah selesai semua dan ini dia untuk 3 orang ini yang menjadi nilai tertinggi. Dari pembelajaran tadi, adakah yang dari presentasi video, kemudian kalian presentasi, kalian kerja kelompok, kalian mengerjakan soal, adakah yang paling kalian sukai? Oh, presentasi. Kenapa? Oke, karena seru, karena kalian bisa bekerja sama dan mengunjungi ke galeri-galeri yang lain. Oke, baik. Kemudian ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan Mareta. Oke, mengapa Al-Quran sebagai mukjizat terbesar? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi Al-Quran itu merupakan wahyu Allah yang terakhir yang diturunkan pula kepada Khotamul Anbiya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagai wahyu terakhir yang Allah turunkan jelas sebagai mukjizat terbesar karena Al-Quran ini menjadi penyempurna dari ketiga kitab lainnya dan tentunya menjadi pedoman dan petunjuk bagi kita umat Islam. Merangkum dari pembelajaran hari ini, silahkan Salma dibacakan. Kitab Allah yang wajib diimani adalah Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Keimanan pada kitab-kitab ini adalah salah satu yang berarti dan indikator kitab tersebut adalah petunjuk langsung dari Allah dalam kehidupan manusia. Kita sudah menyelesaikan semuanya. Kemudian refleksi yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah kita jangan pernah putus asa dalam belajar, harus tetap semangat belajar, banyak mempelajari dari berbagai hal, berbagai ilmu dari yang belum kita ketahui. Jangan mudah puas menjadi seseorang dalam belajar ya. Jadi harus tetap semangat untuk mempelajari banyak-banyak ilmu dan pelajaran terutama pada materi pendidikan agama Islam. Karena tentunya dalam pembelajaran PAI ini kita juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya mau cek kesemangatan kalian ketika kita mau menutup pembelajaran. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya, silahkan kalian akan mempelajari tentang masih sama dengan kitab-kitab Allah ini, tapi dalam bagaimana cara kita mengimplementasikan atau menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian nanti proyeknya kalian akan membuat poster, silakan dipersiapkan dari hari ini. Oke, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama dengan membaca Shadaqallahul Adzim bersama. Shadaqallahul Adzim. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita lebih banyak menghasilkan karya dan lebih semangat lagi. Demikianlah, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.